Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial untuk percobaan kedua ya. Jadi di percobaan kedua ini nanti kita akan menguji efek diuretik dari obat. Seperti yang kalian ketahui bahwa diuretik itu adalah obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Ya, jadi istilah diuresis itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama, menunjukkan adanya penambahan volume urin yang diproduksi. Kemudian yang kedua itu menunjukkan jumlah pengeluaran zat-zat terlarut di dalam air. Nah, jadi tujuan kita praktikum kali ini adalah untuk mengetahui efek dari obat diuretik pada hewan percobaan ya. Hewan percobaan yang kita gunakan masih sama, yaitu mencit. Namun sebelumnya saya mau review dulu ya, biar kalian tuh paham gambaran tentang obat diuretik itu seperti apa. Sebenarnya kalian sudah membahas ya obat diuretik itu di farmakologi 1 kemarin kan, di obat-obat pada sistem kardiovaskular itu kan salah satunya masuk ya obat-obat diuretik, tapi tidak ada salahnya kita review kembali. Jadi fungsi utama diuretik seperti yang saya bilang tadi itu ya, memobilisasi cairan, yang berarti dapat mengubah keseimbangan cairan sehingga volume cairan ekstrasel itu kembali menjadi normal. Diuretik ini banyak digunakan untuk pengobatan hipertensi karena dapat menurunkan tekanan darah dengan cara mendeplesikan simpanan natrium di tubuh kita, di mana natrium itu fungsinya menarik cairan. Jadi semakin banyak natrium di dalam tubuh kita, semakin banyak cairan yang ditarik, sehingga akan menyebabkan terjadinya penumpukan cairan. Jadi obat golongan diuretik itu secara umum dibagi menjadi 5 golongan ya. Yang pertama ada namanya diuretik osmotik, yang kedua ada namanya diuretik golongan penghambat karbonik anhidrase. Karbonik anhidrase itu adalah enzim. Kemudian yang ketiga ada namanya diuretik tiazid. Yang keempat ada namanya diuretik hemat kalium. Dan yang paling populer itu adalah diuretik kuat. Untuk diuretik osmotik itu contohnya seperti manitol, urea, gliserin. Itu nanti bisa kalian baca ya kerjanya di mana. Kemudian untuk diuretik golongan penghambat enzim karbonik anhidrase itu contohnya asetazolamid, kemudian metazolamid. Intinya nanti cara mekanisme kerjanya bisa kalian baca. Kemudian ada golongan diuretik tiazid ya, yang sering digunakan juga itu HCT hidroklortiazid, itu yang paling banyak digunakan. Kemudian diuretik hemat kalium yang golongan keempat itu contohnya amilorid, triamteren itu, kemudian ada spironolakton, itu contoh dari diuretik hemat kalium. Kemudian yang paling populer tadi saya bilang itu adalah diuretik kuat ya, yang mana dari semua golongan diuretik kuat ini memiliki efek yang paling kuat dalam menurunkan penumpukan cairan di tubuh. Jadi efek diuresisnya dia itu paling kuat, yaitu furosemid yang sering digunakan ya, furosemid. Nah, cara kerja untuk praktikum uji diuretik ini nanti di setiap golongan kelas kalian itu kan ada 4 kelompok kecil ya. Jadi masing-masing kelompok kecil yang sejumlah 4 itu memiliki 3 hewan uji. Jadi 3 dikali 4 kan jumlahnya nanti ada 12 hewan uji di setiap golongan yang praktikum. Nah, sebelumnya hewan ujinya itu dipuasakan dulu ya selama 24 jam. Mohon maaf ini tadi masih tertulis tikus, yang benar itu mencit ya. Jadi hewan ujinya nanti kalian puasakan dulu selama 24 jam. Puasakan ini maksudnya tidak diberi makanan, tapi kalau minum boleh. Kasihan nanti kalau nggak diberi minum hewan ujinya mati semua. Jadi masing-masing kelompok
nanti kan memiliki 3 hewan uji. Itu kalian bagi menjadi 3 perlakuan. Perlakuan pertama itu disebut dengan kelompok kontrol, karena kalian tidak memberikan apa-apa. Kalian hanya memberikan dia suspensi CMCNA. Kenapa pakai suspensi CMCNA? Karena CMCNA ini nanti kita akan gunakan sebagai pelarut untuk membuat sediaan suspensi dari produk herbal yang kita gunakan dan furosemid. Kemudian golongan kedua atau kelompok kedua itu kelompok yang herbal. Nanti di sini biasanya kita gunakan KG Bling, karena KG Bling itu kan mengklaim dirinya bahwa dia itu adalah produk herbal yang berefek sebagai diuretik. Nanti kita pakai KG Bling di sini. Kemudian yang kelompok ketiga itu baru kita memberikan obat diuretik kuat, yaitu furosemid. Nanti masing-masing obat ini, baik KG Bling ataupun furosemid, kalian nanti menghitung dosisnya juga. Setelah kalian berikan perlakuan semua hewan ujinya, biasanya ini kita gunakan rute intraperitoneal ya untuk perlakuannya. Kemudian nanti hewan ujinya kalian masukkan ke dalam tabung metabolisme namanya. Tabung metabolisme yang digunakan biasanya untuk menampung urinnya. Jadi di tabung tersebut di bagian bawahnya itu ada alat penampung urinnya. Kemudian kalian amati urinnya pada menit ke 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Kalian catat berapa volume urin pada menit ke 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Kemudian nanti kalian berikan tabel. Tabelnya sudah saya tuliskan ya di buku petunjuk praktikum di halaman 15. Nanti kalian ikutin tabel tersebut. Setelah itu nanti kalian buatkan grafik urin pada kelompok kontrol, pada kelompok herbal, dan pada kelompok furosemid. Jadi di situ nanti kelihatan bedanya. Urin mana yang paling banyak di antara ketiga percobaan yang kalian lakukan ini. Yaitu tadi penjelasannya, tutorial tentang uji diuretik. Sekian, terima kasih.